Jadi kalau Pak Amrun tahu persis kan perkembangannya dari nama awal. saya tuh Saleh Daulay, Pak. Jangan sebut nama Pak. Amrun. Saya Pak Saleh tersinggung nih. Daulan. Enggak, saya tersinggung. Bapak macam baru-baru kenal saya. Saleh Daulay. Bukan dari tadi dua kali Bapak sebut nama itu. Enggak, apa maksud Bapak? Saya tanya. Enggak ada. Mohon maaf. Enggak, maksudnya Saleh apa? Daulay. Saleh. Salah itu salah gitu. Ya jangan begitu. Bapak ini kalau rapat benar, di sini rapat benar kalau di Komisi 9. Siap. Apa yang dijelaskan oleh Kemensos ini, bagi saya ini belum bisa menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Karena apa? Buktinya saja itu kan di cleansing tuh, kan ada yang dihapus-hapus tuh tadi. Itulah yang menandakan bahwa ternyata ada orang yang selama ini masuk di sana nggak benar. Yang sekarang yang ada di sana sudah firm nggak bahwa itu semuanya sudah memenuhi kriteria itu, sesuai yang dikatakan tadi. Ini bukti semua. Jadi kalau mau pakai logika gitu caranya. Ini kenapa kok ini dikeluarin? Yang dikeluarin sekarang kan pasti sakit hati juga. Belum tentu dia juga mau dikeluarkan, dan belum tentu juga mereka merasa tidak berhak. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Sebetulnya penjelasan 96 menjadi posisi 88 kan tadi sudah dijelaskan. Mungkin Pak Amrun waktu itu belum datang Pak. Yang kami paparkan ada 96,7, kemudian menjadi 95 karena ada yang meninggal dan seterusnya. Kemudian kita bisa memilah mana PBI DTKS, kemudian ada PBI non DTKS dan seterusnya. Pemadanan Dukcapil yang tidak padan dan seterusnya. Kemudian penetapan Januari, penetapan September, ya sampai ke Interupsi batch dulu 2. Ibu Ketua. Mungkin Pak Hikmat juga pertanyaan Silakan. saya kurang begitu memahami pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu menentukan orang yang masuk di dalam 40% yang dapat PBI. Bagaimana kriteria ketentuannya? Karena ada orang yang penghasilannya mirip-mirip. Banyak orang yang mirip-mirip ini. Dari mana? Supaya apa? Supaya kelihatan nih, oh dia dapat, ini nggak dapat, ini dapat, nggak. Kenapa? Karena dia begini. Ini kenapa nggak dapat? Karena dia begini. Gitu loh Pak. Ini kalau Bapak jelaskan DTKS apa, udah saya baca paparan Bapak ini. Ya. Sebelum dari tadi malam saya baca Pak. Baik. Cara menentukannya Pak, cara menentukan Ya. orang untuk mendapatkan. Jadi tadi saya sampaikan. kriterianya. Awalnya kan dari data BDT 2015. Nah, sumbernya dari PPLS 2011. Sebelumnya ada PSC 05. Panjang nih ceritanya. Di situ mengandung kriteria yang berubah-ubah. Ya, dan kriteria yang dijaga oleh Kementerian Sosial sesuai dengan Permensos ya, tahun 1984 ya waktu itu, posisinya memang sudah cukup lama. Itu ada 11 kriteria. Diperbaiki jadi 14 kriteria. Ya. Kemudian dikembangkan oleh TNP 2K menjadi 34 kriteria. Metodenya sangat berbeda dengan yang dikembangkan sekarang oleh Kementerian Sosial yang menggunakan 5 dimensi dan 11 indikator. Yang paling terakhir aja Pak. Ya, yang paling terakhir itu misalkan dari tempat tinggal. Itu kita lihat dari tempat berteduh atau tinggal sehari-hari di mana. Kemudian yang kedua dari pekerjaan, terkait dengan status pekerjaan. Kemudian kecukupan pangan, ya, pemenuhan kebutuhan pangan maupun pengeluaran pangan apakah di atas 70% dari total pengeluaran. Kemudian pengeluaran untuk pakaian dan juga keadaan untuk papan. Dari mulai lantai tanah, dinding sampai ke MCK dan juga penerangan. Itu kriteria yang digunakan sekarang untuk menentukan ya kelayakan seseorang masuk di DTKS. Kita sebut DTKS dulu ya Pak. Ya, interupsi Bu Ketua. Silakan, Pak Saleh. Apa yang baru disampaikan Pak Hikmat ini itu sama dengan memaparkan kepada kita ada ketentuan atau kriteria yang berada pada wilayah abu-abu. Kan nggak bisa juga ini, masih gitu banyaknya 96,8 juta orang atau katakanlah 84 juta orang bisa ditentukan macam itu satu-satu diurai gitu. Oh ini begini, rumahnya begini, pekerjaannya begini, apa begini. Dan terbukti di lapangan bahwa ini banyak yang protes.
Itulah masalahnya itu. Kalau nggak ada yang protes sih udah bagus, kita oke, kita juga dukung Pak Hari. Jadi ini kita bertanya, ini bukan karena kita nggak senang, ini ada perbaikan sebetulnya, ada pergerakan menuju perbaikan, tapi persoalan fundamentalnya belum selesai. Gitu loh. Ini kalau yang Bapak katakan ini masih gray area Pak, masih abu-abu Pak. Karena banyak nanti yang dapat tuh kan kita, oh dia sudah begini gitu, belum tentu. Gimana caranya meriksa gitu? Detail seperti Bapak itu. Kan tadi pertama menanya kriteria. Kami jawab kriterianya apa. Yang terbaru diminta oleh Ibu Pimpinan. Kalau mau dijelaskan kronologis kami siap untuk menjelaskan perubahan kriteria demi kriteria termasuk perubahan metode dalam menetapkan data yang masuk 40% satu sosial ekonomi terbawah. Jadi saat ini posisi kita bukan mengidentifikasi siapa yang 40, tapi sudah tersedia yang disebut DTKS mencakup 40% satu sosial ekonomi terbawah hasil pendataan BPS tahun 2015. Tidak ada lagi sensus berikutnya. Nah, waktu itu kan 4 tahun sekali. Nah, kemarin di Komisi 8 ditetapkan, oke, tahun 2021 ada sensus lagi untuk seluruh penduduk miskin. Ya, berarti 6 tahun kemudian dari 2015. Karena sebelumnya sudah sangat tidak valid lagi datanya, sudah berubah, sudah meninggal dan sebagainya. Nah, pimpinan Bu Menteri Sosial menetapkan tidak perlu melakukan sensus, tapi dibuka sistem verifikasi validasi yang bisa melibatkan daerah. Dan mereka juga harus memahami kriteria yang ditetapkan. Sesuai undang-undang, daerah punya kewenangan untuk itu. Nah, oleh karena itu dari 96 juta, setelah dilakukan verifikasi validasi, memang terjadi drop. Karena data sebelumnya tidak valid. Data sebelumnya banyak yang tidak layak untuk masuk ke PBI. Yang tadi saya sampaikan, bahwa dari bulan September itulah kita starting point, sampai jatuh sampai 84 sekian, kalau nggak salah. Ini yang perubahan demi perubahan telah terjadi. Posisi sekarang yang sebetulnya DTKS murni 84.086.585. Kalau Kementerian Sosial mau bertahan terhadap data yang punya integritas, ya kami akan sampaikan 84 juta, selesai perkara. Kami punya tanggung jawab terhadap tugas Kementerian Sosial. Tapi tuntutan kan 96,8. Diharapkan semua warga bisa masuk. 84 ini sudah mengandung inclusion error yang dikeluarkan. Nah, sekarang ada usulan daerah yang non-DTKS, yang sebelumnya ada 11 juta, sudah mulai berkurang hasil verifikasi, tapi yang non-DTKS yang tidak terverifikasi 4 juta sekian. Nah, kalau ini dikejar yang tadi persentase verifikasi, tinggal nambah tuh, 84 tambah 4, berarti sekitar 88 juta. Masih ada kuota 12,6. Pertanyaan Pak Amrun Daulay, bagaimana mengisi 12,6 juta? Kan sebetulnya itu. Nah, kalau kami bertetapan kepada DTKS yang memang sesuai kriteria, bisa dipertanggungjawabkan, cleansing dari data yang meninggal, clean dari data yang ganda, ya 84 ini selesai. Itulah yang akan ditetapkan bulan November. Tapi pada masa transisi, bisa dicek di SK-SK sebelumnya, kita tidak menetapkan yang DTKS yang sudah, katakanlah valid lah dikatakan, sampai cut off waktu itu. Tapi kita sebutkan juga, yang non-DTKS sekian, yang bayi baru lahir sekian. Boleh dicek di Permensosnya. Karena ini masa transisi. Sehingga penetapan BPKS sebetulnya seperti Oktober 2021, itu 88.989.961. Nah, pertanyaannya bagaimana mengisi 12,6? Nah, kalau menyangkut data, Ibu Menteri sudah sampaikan, di DTKS itu sekarang 133 juta jiwa, ada. Tapi kan dari hasil verifikasi terakhir 21 juta ditidurkan. Saya kira sudah dengar berita itu. Dan itu bukan temuan Kementerian Sosial semata, itu temuan KPK, temuan BPK, temuan BPKP. Secara keseluruhan 21 juta terpaksa kita tidurkan. Artinya DTKS yang selama ini menjadi sumber rujukan banyak bansos, itu harus total dibenahi, harus diperbaiki. Bahwa ini berdampak kepada PBI yang saat ini posisinya 88 juta, katakanlah 84 juta, itu saya sampaikan tadi konsekuensi dari proses perbaikan data. Monggo, kalau ada cara yang lain untuk memasukkan 12,6.
Tapi tetap kan harus lewat verifikasi validasi. Makanya dibuka usulan daerah. Gitu. Usulan daerah itu bisa mengambil dari DTKS yang ada setelah diperbaiki, yang di luar yang sudah terverifikasi, atau usulan daerah yang baru sama sekali. Nah, ada daerah yang sangat bersemangat mengusulkan. Gitu. Kalau ini ditampung semua, nanti akan ada ketidakadilan, jomplang. Makanya tadi Pak Suhadi, sesuai arahan Bu Menteri, coba dilihat perkembangan yang memasukkan data. Gitu. Kalau mau gampang ya udah tampung semua. Yang 4 kali lipat, yang 5 kali lipat dari orang miskin di situ sesuai data BPS, masukkan. Tapi yang terjadi apa? Bisa terjadi kacamata masyarakat, kok kabupaten ini yang kaya-kaya kok dapat PBI. Sementara yang daerah miskin, yang komitmennya kurang, yang kemauan dinas sosialnya juga kurang, tidak ada inisiatif untuk mengusulkan, ya tetap aja persentasenya kecil nerima PBI. Kan itu memprihatinkan. Makanya tidak segan-segan Bu Menteri kan keliling ke seluruh kabupaten. Ditemukan permasalahan-permasalahan seperti ini terjadi. Itu fakta Pak, kami nggak bisa pungkiri. Gitu. Jadi kalau Pak Amrun tahu persis kan perkembangannya dari nama saya tuh Saleh Daulay Pak, jangan sebut nama Pak, Amrun. Saya Pak tersinggung nih. Enggak, saya tersinggung. Bapak macam baru-baru kenal saya. Saleh Daulay. Bukan dari tadi dua kali Bapak sebut nama itu. Enggak, apa maksud Bapak? Saya tanya. Enggak ada. Mohon maaf, Enggak, Pak maksudnya Saleh apa? Daulay, Pak. Mohon maaf. Sales. Salah itu salah nyebut, Pak. Ya jangan begitu. Bapak ini kalau rapat benar, di sini rapat benar kalau di Komisi 9. Siap. Siap salah Pak Daulay. Saya panggil Pak Daulay aja ya, daripada salah menyebut depan. Saya kira itu penjelasannya dari Kementerian Jadi Sosial. gini Bu Ketua, apa yang dijelaskan oleh Kemensos ini, bagi saya ini belum bisa menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Karena apa? Buktinya saja, itu kan di cleansing tuh, kan ada yang dihapus-hapus tuh tadi. Itulah yang menandakan bahwa ternyata ada orang yang selama ini masuk di sana nggak benar. Benar nggak? Diperbaiki. Berarti kan sekarang saya mau tanya, yang sekarang yang ada di sana sudah firm nggak bahwa itu semuanya sudah memenuhi kriteria itu? Sesuai yang dikatakan tadi. Ini bukti semua. Jadi kalau mau pakai logika gitu caranya, ini kenapa kok ini dikeluarin? Yang dikeluarin sekarang kan pasti sakit hati juga. Itu belum tentu dia juga mau dikeluarkan, kan belum tentu juga mereka merasa tidak berhak. Ya kan? Coba kita cek dulu. Ini kan banyak nih, termasuk banyak loh, 9,2 juta sekian tadi katanya yang keluar. Itulah maksud saya Bu Ketua. Paham maksud saya? Jadi kalau ada yang dikeluarkan begitu modelnya, itu berarti selama ini data itu tadi berada pada wilayah abu-abu. Buktinya bisa bertahan banyak. Itu dulu BPKP memang menemukan 22 juta orang memang di situ yang datanya nggak jelas. Tapi data itu bukan model begini. Ada yang NIK-nya 2, ganda, ada yang namanya macam-macam gitu ya. Persoalannya kan banyak, bukan soal persoalan ini. Tapi kalau yang ditidurkan tadi itu beda lagi. Ya kan sekarang katanya udah lebih dari 21 juta. Nah, kenapa ditidurkan lebih dari 21 juta? Nah, gray area lagi. Ini loh, berarti kan ada wilayah abu-abu semua. Begitu. Jadi ini mohon ya saya enggak tahu ya. Kalau misalnya Pak Rikman mengatakan apa caranya segala macamnya. Ya silakan kita merumuskan. Jangan sampai rapat saja kita ya sudah enggak happy. Enggak bahagia gitu loh. Bikin rapat model begini. Sekian Ketua, terima kasih.